Hari ini adalah hari kesekian. Kalau lebaran silaturahim kita sudah melakukan kunjungan ke kerabat, sanak famili, teman-teman, reuni kecil-kecilan, semuanya sudah. Jadi hari ini kita memanjakan diri ke bioskop. Ngapain di bioskop? Main catur? Bukan, nonton film. Tapi ada film Hollywood yang sampai sekarang tak tertandingi. Titanic. Hari ini kita akan melihat liputan dan rahasia yang mungkin kita belum tahu terungkap dari kejadian dan peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Di channel Dedi Sapa Teman, untuk pengetahuan kita ciplak dari channel Sisi Terang. Sudah lebih dari 100 tahun. Kalau hitungannya 2024, berarti sudah 112 tahun kapal Titanic tenggelam. Dan ini dia yang mungkin fakta belum terungkap. Kita akan simak bersama. Kebenaran tentang Titanic telah terungkap. Kebenaran tentang Titanic pada tanggal 14 April 1912 jam 11.40 malam, RMS Titanic mengalami insiden tragis yang membuatnya karam 3 jam kemudian. Keesokan harinya pada jam 2:20, kapal terbesar di masanya itu tenggelam di dasar Samudra Atlantik yang dingin dan merenggut lebih dari 1.500 jiwa atau 2/3 dari total penumpang dan awaknya. Musibah mengerikan yang menelan banyak korban ini disebabkan oleh gunung es, atau seenggaknya kita tahunya begitu. Tapi para saintis telah menepis teori ini dengan temuan mereka. Di video ini, kamu akan tahu kebenaran Titanic setelah terkubur lebih dari 100 tahun. Panjang Titanic hampir 270 meter, lebar 28,04 meter, dan tinggi 53,3 meter. Volume yang bisa digunakan sekitar 46.328 ton. Dengan ukuran yang begitu megah, Titanic dinilai sangat tangguh dan gak bisa hancur. Para penumpang bisa berkeliling sepuasnya di sepanjang lorong dan geladaknya. Para perwira kapal pun perlu waktu lebih dari 2 minggu untuk menghafal interior konstruksi raksasa ini. Titanic punya 4 cerobong asap raksasa yang masing-masing seberat 60 ton dan setinggi 24,8 meter di atas geladak. Cerobong ini dibuat sangat tinggi agar penumpang gak terkena 100 ton jelaga yang mengepul setiap hari. Sudut kemiringannya sekitar 30 derajat agar tampilannya semakin megah dan wah. Yang gak kalah menakjubkan tentu saja biaya pembuatannya yang mencapai 7,5 juta dolar pada saat itu. Pada kurs sekarang, nilainya mendekati 2,38 triliun rupiah. Dan ternyata, angka segitu masih lebih murah dari biaya produksi film Titanic pada tahun 1997 yang menelan biaya hampir 3 triliun rupiah. Galangan kapal Harland and Wolff mengerahkan tenaga 3.000 orang untuk membuat kapal ini. Meskipun pekerjanya sangat banyak dan harus bekerja dari jam 6 pagi, 6 hari dalam seminggu, kapal itu baru jadi setelah 26 bulan. Prosesnya sangat sulit dan berbahaya karena mereka perlu bikin konstruksi setinggi bangunan 20 lantai tanpa tali pengaman. Tapi mereka perlu uang untuk menghidupi keluarga. Para pekerja mendapat upah sekitar Rp38.000 tiap minggu. Upah segitu memang gak begitu wah, tapi saat itu nilainya terbilang kompetitif. Sayangnya, proyek besar ini telah menelan 8 korban jiwa dan 246 korban cedera. Mekanisme Titanic memang rumit, proses dan biaya pengerjaannya juga fantastis. Tapi kenapa kapal ini bisa tenggelam cuma karena sebongkah gunung es? Sejumlah temuan membuktikan kalau penyebab awal bencana ini bukanlah es, tapi api. Jurnalis Senan Molani telah mempelajari perjalanan Titanic selama lebih dari 30 tahun. Dialah yang menemukan noda hitam sepanjang 9,14 meter di lambung kapal.
Dia melihatnya setelah mengamati foto yang diambil sebelum keberangkatan Titanic. Jurnalis itu mendapat album foto yang sebelumnya nggak diterbitkan. Di situ dia bisa melihat konstruksi Titanic serta persiapan pelayaran pertama sekaligus terakhirnya itu. Api ini pasti telah muncul selama 3 minggu pada suhu yang sangat tinggi sebelum akhirnya terdeteksi. Para ahli metalurgi meyakini kondisi ini bisa sangat melemahkan logam, mengurangi kekuatannya sampai 75%. Karena itulah gunung es bisa gampang merobek bagian sampingnya. Kalau bukan karena kebakaran itu, ceritanya akan lain lagi. Tapi gunung es itu telah menabrak bagian logam yang telah terbakar, sehingga bisa menjadi mata rantai dalam berhipotesis soal tragedi Titanic. Pihak manajemen proyek tahu soal api tersebut dan Titanic seharusnya nggak diberangkatkan dalam pelayaran fatal itu. Tapi para pemilik kapal tentu akan bangkrut. Tapi saat itu para penambang sedang melakukan aksi mogok. Jadi suplai batu bara untuk Titanic lebih terbatas. Sementara tiket mereka telah terjual habis dan kapal lain sudah dibatalkan karena banyak orang pengen nyoba berlayar di atas kapal terbesar sepanjang sejarah. Makanya para pemilik Titanic memborong semua batu bara yang bisa mereka temukan, bahkan batu bara dari kapal lain. Pembatalan perjalanan itu menjadi sangat sulit dilakukan. Jadi, untuk menutupi fakta ini, kapal dibelokkan sedemikian rupa hingga bekas api itu membelakangi dermaga, sehingga penumpang gak bisa melihatnya. Titanic pun angkat sauh. Interior Titanic didesain seperti Hotel Ritz di London. 14 April 1912, sudah sejak lama ya. Kenapa kita mengangkat tema pembahasan tentang fakta tenggelamnya kapal Titanic? Padahal ini bukan kapal Indonesia kan? Mungkin waktu itu ada warga Indonesia. Kan warga Indonesia sudah dari dulu berdiaspora. Boleh jadi ada warga Indonesia yang juga turut berlayar di kapal Titanic di zaman itu. Wallahu alam. Karena kita penikmat film Titanic produksi 1997 ini tak terkalahkan pencapaian prestasinya dengan lebih dari 10 penghargaan. Dan film ini akan dikenang sepanjang masa sebagai film pernah dibuat dan film terbaik di seluruh penjuru dunia. Kita lanjutkan lagi fakta dari tenggelamnya Titanic. Titanic didesain seperti Hotel Ritz di London. Tangga besar menuruni 7 dari 10 geladak. Bagian dalamnya berhias lukisan, kerubim perunggu, dan panel dari kayu ek. Fasilitas untuk penumpang kelas 1 mencakup kolam renang berair hangat, pemandian Turki, gym, lapangan squash, dan salon kecantikan. Para wanita juga bisa memesan penata gaya untuk membantu mereka berhias sebelum menghadiri makan malam. Di atas kapal juga ada koran The Atlantic Daily Bulletin. Bahkan ada tempat khusus untuk naruh anjing penumpang kelas 1. Hewan peliharaan itu diberi makan, diajak jalan-jalan, dan juga dilatih selama pelayaran. Makanan kelas 1 mereka terdiri dari 13 hidangan plus anggur khasnya. Makan malamnya saja berlangsung selama 5 jam. Di situ juga ada 1.500 botol anggur, 20.000 botol bir, dan 8.000 cerutu. Tapi nggak ada teropong. Kenapa hal ini perlu disebutin? Karena teropong bisa saja menyelamatkan Titanic. Ketidaksengajaan ini juga menjadi mata rantai dalam peristiwa nahas tersebut. Di masa itu, belum ada sistem sonar. Jadi untuk mendeteksi bahaya, petugas khusus harus selalu mengawasi ke depan kapal dengan teropong. Tapi teropong di atas Titanic telah terkunci di dalam kompartemen khusus. Satu-satunya orang yang memegang kunci loker itu adalah perwira kedua David Blair. Dan dia diganti dengan orang lain cuma beberapa menit sebelum pelayaran. Dia sangat terburu-buru meninggalkan kapal sampai lupa nyerahin kunci itu kepada petugas pengganti. Kelalaian fatal ini baru diketahui 3 hari kemudian saat kapal sudah ada di tengah laut. Kalau saja kru punya teropong, mereka bisa melihat gunung es jauh lebih awal dan mereka bisa punya cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Tabrakan ini juga mungkin bisa dihindari kalau saja kecepatannya nggak melampaui batas. Mereka terlambat dari jadwal yang ditentukan, jadi hal ini nggak bisa diterima.
reputasi Titanic bisa rusak. Karena itulah kapal harus bergerak ekstra cepat. Kelalaian lainnya terkait soal sekoci. Untuk mengangkut semua penumpang di atas kapal, Titanic perlu sekitar 60 sekoci. Dan kepala desainer Alexander Carlyle berencana membuat 48 sekoci, tapi akhirnya jumlahnya dikurangi menjadi 20 sekoci aja. Hal ini dilakukan cuma demi alasan estetika, karena geladak akan kelihatan penuh dengan 48 sekoci. Lalu 20 sekoci itu cuma bisa menampung sekitar sepertiga penumpang. Dan anehnya, jumlah sekoci yang sangat minim itu dianggap sah-sah aja. Menurut peraturan saat itu, jumlah sekoci nggak ditentukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi tonase kapal. Selain itu, pada saat konstruksi Titanic, latihan sekoci sudah jadi praktek standar di kapal laut. Dengan begini, kru bisa nyiapin penumpang kalau ada kondisi darurat. Tapi latihan seperti ini gak pernah ada di Titanic. Kapten Edward John Smith membatalkan latihan yang sudah dijadwalkan di pagi hari Titanic tenggelam. Gak ada yang tahu alasan pastinya. Apalagi sejumlah kapal lain telah memperingatkan adanya es di perairan sekitar. Mungkin karena alasan ini juga, kru perlu waktu lebih dari sejam untuk meluncurkan sekoci, padahal standarnya cuma 10 menit. Sebagian orang juga menuding Kapten Smith telah ngebiarin kelompok sekoci pertama dalam keadaan setengah kosong. Perahu pertama yang berkursi 65 cuma terisi 27 penumpang. Tapi kenapa nggak diisi penuh aja ya? Nah, awalnya penumpang enggan meninggalkan kapal dan nggak tahu bahaya fatal yang mengintai mereka. Pada tahun 2012, para peneliti mengungkap Kapten Smith nggak lolos dalam ujian navigasi pertamanya. Tapi kemudian dia lulus, meski nggak ada yang tahu juga sih. Mungkin fakta ini juga punya andil dalam bencana itu kan? Saat Titanic mulai karam, kru juga mengirimkan sinyal darurat. Tapi kapal Californian yang berlayar di dekatnya mengabaikan sinyal itu. Sang kapten kemudian diberhentikan dari pekerjaannya setelah fakta ini mengemuka. Tapi peneliti modern berhasil membuktikan kalau dia nggak bersalah. Meskipun semuanya sudah terlambat, tapi nggak apa-apa. Kemungkinan sinyal darurat itu nggak bisa terdeteksi karena pengaruh fenomena pembiasan cahaya. Saat lapisan udara dingin berada di bawah udara hangat, akan terbentuk inversi termal. Fenomena ini bisa menyebabkan pembiasan cahaya yang nggak normal dan akan menimbulkan fata morgana. Beberapa kapal lain juga telah merekam fata morgana seperti ini di kawasan tersebut. Ahli sejarah tim Maltin juga yakin kalau pembiasan cahaya pada malam itu bisa jadi biang keroknya. Akibatnya, petugas pengawas nggak melihat gunung es di dekatnya. Kelalaian keji, rentetan kebetulan tragis, api, es, maupun penyebab lainnya telah merenggut nyawa ratusan orang. Dan para ilmuwan masih nyari tahu sampai sekarang. Demikian segelintir fakta tentang terjadinya tragedi tenggelamnya kapal Titanic di 14 April 1912. Terima kasih sudah menyimak. Semoga konten di libur lebaran ini masih bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan pengetahuan bertambah wawasan kita. Channel Dedi Sapa Teman berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.